Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. To Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. Surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Hola. Hola, hello. Balik lagi programnya Pijar TV yang berjudul When the Music Fades bersama saya Berli Kumahua. Zah Dinda Syalahita di sini. Ini sebuah program yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang praise and worship. Semoga kita bisa menjawab. Kalau nggak bisa jawab, tinggal kasih ke tim yang lain. Oke. Langsung aja. Studio ini tangan AJB beda juga nih. Udah gede dia. Bulan lalu masih kecil. Minggu lalu masih kecil, udah gede sekarang. Oke. Nah, Wow. ini kemarin yang kemarin dibahas sih. Teknik pecah suara itu seharusnya gimana sih, Kak? Benar. Di gereja aku ada 2 WL. Apakah benar kalau dari sejak awal nyanyi si WL kedua ini mengiringi WL pertama dengan suara 3. Udah gitu suara 3-nya diimprove lagi, berusaha dominan gitu. Jatuhnya kayak adlibs ya berarti. Bukan pecah suara. Ini kita pertanyaan tentang gereja atau tentang Teknik ini sebenarnya teknik nih. Kafe ya, Pak? Oke. Wow. Iya. Harus Oke, saya nggak percaya dengan konsep 2 kepemimpinan dalam dalam apapun sih basically sebenarnya, apalagi dalam penyembahan. Musanya ada 2 lah ini gitu ya. Harun mungkin lebih pintar daripada Musa untuk bicara soal keimamatan, tapi kenyataannya Tuhan bicaranya sama Musa, jadi Musa yang jadi leadernya gitu. Susah juga ya jawabnya ya. Cuman basically kalau gini, kalau misalnya kita bicara
Kalau di kita di gereja saya kita istilahnya namanya song leader. Jadi kita bilangnya SL. Ada SL selain SL1 SL bisa ada SL yang berikutnya. Mungkin kita sebutnya co-SL gitu. Tapi ketika yang satu lagi lead, yang satu ya dia harus mundur dan dia harus jadi pengikut yang baik. Dia harus menjadi seorang istilahnya tim yang baik gitu. Dia nggak berusaha untuk mendominasi. Nah, ketika si SL yang memang lagi memimpin, dia punya segala otoritas untuk apapun di atas mimbar tersebut. Bahkan saya selalu bilang, otoritasnya seorang SL, atau kalau kalian sebutnya WL, itu harusnya melebihi MD. Yeah. Kadang-kadang masih ada MD yang mengendalikan, harus masuk sekarang, harus gini. Kadang-kadang harusnya kita paham bahwa kita menjadi supporting sistemnya si SL atau WL gitu. Jadi ketika dia mau minta balik ke chorus lagi untuk yang ketiga kali, walaupun harusnya di latihan nggak seperti itu, dia punya otoritas ya, karena memang kita sudah mempercayakan dia sebagai leadernya, sebagai song leadernya, sebagai worship leadernya. Berarti otoritasnya sepenuhnya ada di dia dan kita punya tugas untuk mensupport apapun yang dilakukan. Karena kita harus percaya bahwa setiap orang yang berada di atas mimbar spirit led. Jadi bisa aja udah latihannya seperti ini, tiba-tiba dia bilang, oh enggak, gue pengen temponya lebih pelan karena Roh Kudus ngelit gue ke arah situ. Spirit led me untuk kita bisa bikin temponya lebih pelan. Atau untuk tiba-tiba ganti lagu. Atau untuk tiba-tiba masuknya langsung dari bridge. Hal-hal seperti itu kita harus cukup dewasa untuk menerima ketika dia menjadi seorang yang memimpin. Nah, sepertinya sudah cukup menjawab ya dengan saya menjelaskan konteks ini bahwa gini, harusnya seseorang yang sedang berada dalam sebuah kepemimpinan tidak berusaha mendominasi kepemimpinannya, tetapi dia mensupport kepemimpinan itu. Karena ini pelayanan bukan kompetisi. Kalau mau balap lari mungkin bareng sama Usain Bolt boleh. Tapi kalau di sini jangan, apalagi gini, kalau gerejanya juga bukan gereja yang notabene membawakan lagu-lagu yang banyak riffs and runs gitu. Yeah. Lagunya lagu-lagu yang modelnya British gitu atau American worship, tiba-tiba masuknya riffsnya kayak penyanyi Franklin gitu, atau Lala Hathaway gitu. Kayaknya agak salah tempat sih kalau misalnya seperti itu ya. Jadi semua harus punya cukup kedewasaan untuk bisa melihat porsinya masing-masing ketika berada dalam sebuah tim. Betul. Oke. Mau tambahin? Enggak? Enggak, Okay. saya lagi nunggu nih, lagi mancing. Pengennya kakak merah sih. Kalau udah dapet ikan kasih tahu ya. Oke, tangan ajaib. Dari tadi megang ini gue baru gue mau ketawa sendiri lagi tadi. Ngapain gue megang gini ya? Kayak lagi nungguin ikan. Ya. Ih, panjang Nanya banget. dong, Kak. Gue aja. Nanya dong Kak, gimana caranya kita nih pengerja PW di gereja mentreatment pemain musik cabutan? Oke. Emang udah mateng cabut ya? Seringkali kita memang harus ganti-ganti pemain setiap minggu. Dulu ya. Seringkali kita memang harus ganti-ganti pemain setiap minggu karena belum ada pemain alat tertentu yang tetap. Masalahnya, dengan pemain cabutan kadang memang karakter dan motivasinya rada kurang, Kak. Cuma kalau mau ditegur juga kan kurang enak kan, mereka bukan jemaat atau pengerja tetap. Bagaimana? Baiknya gimana ya Kak ini loh? Udah, langsung lanjut. Gue masih nunggu kakak merahnya datang. Kalau saya selalu menggunakan kesempatan punya additional itu malah kesempatan kita untuk membawa mereka masuk ke dalam. Menjangkau gitu. Karena banyak banget That's the word. teman-teman yang ada di tim musik saya sekarang, di tim musik gereja kita sekarang, itu justru awalnya memang jadi additional dari pemain cabutan tadi. Dia cuma gantiin pemain karena nggak ada. Tapi treatmentnya adalah gini, kita harus melihat semua pribadi sebagai jiwa. Kalau kita melihatnya dia punya latar belakang, motivasinya gini, motivasinya gitu. Itu sama aja kayak kalau kita ke gym ya. Kalau kita datang ke satu buah gym, and then kita ngelihat yang satu badannya kurus, yang satu badannya udah jadi banget, tapi gara-gara yang satu badannya masih gemuk banget, tapi gara-gara yang gemuk dan yang kurus kita nggak mau masuk ke gym itu karena menurut kita gymnya jelek gitu. Itu kan mindset yang salah. Di situ adalah tempatnya orang diperbaiki, di situ adalah tempatnya orang punya motivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, orang-orang yang ada di luar yang mungkin kalian pikir kurang nih, motivasinya kurang, dia masih main di kafe atau mungkin masih main di klub. Justru itu kesempatan kalian untuk menjangkau mereka, jadikan dia, perkenalkan dia dengan identitas yang sesungguhnya di dalam Yesus gitu. Baru aja kita dapat sharing dari beberapa minggu lalu dari Pastor Benny Patinasari ini bilang gini, we discover, Deploy. develop, deploy. Jadi waktu kita menemukan mereka, Ingatkan dulu identitasnya. kita ingatkan identitasnya, di situ mereka di-develop sampai mereka menjadi punya karakter yang menyerupai Kristus gitu. Lalu mereka di-deploy, kita bisa tugaskan mereka, kita bisa percayakan mereka, kita bisa delegate mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dalam kerajaan Allah gitu. Nah, harus treat mereka sebagai bagian dari keluarga, karena once seseorang merasa dia belong, dia akan bisa give up aja gitu. Dia akan bisa berikan yang terbaik. Nah, ketika seseorang belong, dia akan mau kasih pelayanannya dia dengan motivasi yang benar. Nah, yang mungkin awal-awal, ini contoh ya, mungkin kalau ada beberapa gereja yang pakai PK gitu ya, pakai persembahan kasih, love gift gitu.
Ya mungkin awalnya motivasi love gift, ya udah deh daripada nggak ngapa-ngapain kosong, nggak ada gig, sikat gitu. Tapi dari situ kita punya kesempatan untuk melatih mereka dan mengajar mereka supaya mereka punya mindset yang benar. Ya. Gitu. Karena kan nggak mungkin kita cuma sekali ajak orang ini, habis itu minggu depan kita nggak ajak lagi deh pas kita butuh. Pasti kita kan kontak orang-orang yang sama-sama lagi. Nah mereka ini justru yang kita jadikan tanda kutip target supaya mereka mau ada di dalam, bahkan mau menjadi part of the team, part of the church. Itu tugasnya kita semua, karena pada akhirnya kita harus bisa membawa mereka mengenal siapa mereka di dalam Kristus. Ya, pertama berarti step 1-nya renewing their mind dulu ya. Betul, Roma 12 ayat 2. Yes, memperkenalkan identitas mereka yang asli. Karena jangan hanya kita mau mengambil mengambil manfaatnya doang nih, tapi nggak memikirkan jiwanya mereka gitu loh. Apa yang kita nggak mau ngobrol, kita nggak mau cari tahu kamu kenapa dan lain-lain gitu. Bahkan saya sama Berry pernah bilang, kalaupun mereka nggak pelayanan di situ, tapi mereka menemukan identitasnya, nggak apa-apa banget. Mereka malah bisa di luar sana, mereka bisa menjangkau banyak jiwa gitu. Yang penting apa? Renewing their mind dulu, perbarui kalbudi dengan firman Tuhan, langsung mereka bisa deploy itu, ditempatkan di di tempat pekerjaannya mereka dan lain-lain gitu. Dan mereka bisa influence orang di sana. Dan bisa jadi dampak. Yes. Ada juga yang mungkin awalnya dia nggak mau bergereja karena kepahitan atau bagaimana gitu. Jadi kita jangan asumsi-asumsi yang jelek dulu. Kita rangkul mereka dulu. Betul. Ya. Semoga terjawab. Tangan ajaib. Mungkin episode berikutnya tangan ajaibnya balik lagi yang kecil ya. Oh, kecil ya. Wow. Bagaimana mengajak jemaat yang memiliki potensi bermusik untuk melayani di gereja? Tarik. Tadi saya tarik biasanya. Tarik kamu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Kamu tahu. Enggak lah. Bicara kesempatan ya. Kita kasih kesempatannya. Ini pas banget karena saya juga lagi di gereja kita di City of Freedom, kita lagi ngebuka volunteers. Jadi kesannya kayak promo. Enggak. Kita ke jemaat yang hadir, kita tanya. Maksudnya kita selalu buka setiap minggu, kita ingetin. Kita punya loh ministry yang kalian bisa join. Bukan hanya di worship, tapi di media, dimanapun. Dan kita selalu display. Kadang-kadang orang Indonesia kan suka ada malu-malu yang nggak mau di depan umum gitu kan, nggak mau ngomong langsung. Jadi kita kasih tuh dokumennya gitu, jadi mereka bisa scan, mereka bisa isi di situ, mereka tertarik untuk melayani di bidang apa. Itu salah satu cara-cara yang cukup baik untuk mengajak seseorang terlibat, tapi yang kita buka kesempatannya, kita kasih kesempatannya, kita kasih tahu platformnya, mereka yang pada akhirnya memilih gitu, oh kayaknya gue punya deh kemampuan, kayak gue pengen deh melayani di bidang ini. Itu sebenarnya cara yang paling efektif. Tadi cara yang kedua sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu kita scouting tanda kutip ya, orang-orang yang saya jujur aja 2 tahun terakhir ini saya punya pengalaman paling unik dengan hal seperti itu. Kadang-kadang saya bisa muncul satu nama yang, karena saya doa gitu ya, saya doa dulu, spirit led banget, saya doa dulu, Tuhan gue butuh main gitar buat hari Minggu besok nih, gak ada yang bisa, siapa ya Tuhan? Muncullah tiba-tiba nama ini, yang saya nggak pernah kontak, nggak punya kontaknya, jadi saya harus nyari kontaknya dulu, bahkan kadang-kadang saya harus DM mereka di Instagram gitu, nanya, apa kabar lu melayani nggak? Gitu, mau nggak pelayanan di gereja gue gitu, kita bantuin segala macam, dan akhirnya sekarang mereka jadi anggota gereja kita. Banyak banget yang kayak gitu, ada 2-3 orang yang bukan hanya di gitar, di pemain, ada singer juga ada yang seperti itu, pemain bass juga ada yang seperti itu. Pada intinya adalah gini, kita kasih tahu bahwa kita punya platformnya, kita punya tempatnya. Setelah mereka udah mau bergabung, baru kita muridkan pelan-pelan kayak motivasinya, why we do what we do, kenapa sih kita melayani gitu. Paling banyak kan orang melayani mindsetnya kalau gue nggak pelayanan nanti Tuhan marah gitu. Itu kan mindset yang salah gitu kan. Padahal pelayanan itu adalah bentuk respon kita terhadap semua kebaikan Tuhan yang udah Tuhan berikan terlebih dahulu buat kita. Pelayanan kita adalah respon kita. Kalau saya mau tanya gini, ini sesuatu yang mungkin orang gak berani buat tanyain. Saya mau tanya gini, Tuhan butuh pelayanan kita nggak? Nggak juga loh sebenarnya. Tuhan tuh udah sempurna, dia bisa lakuin apa aja. Bahkan Yesus bilang, kalau lo nggak mau nyembah, batu-batu ini juga bisa gue suruh nyembah gitu. Jadi Tuhan tuh all powerful. Tapi ketika kita melakukan pelayanan kita, itu adalah bentuknya respon dari kasihnya Tuhan yang sudah terlebih dahulu luar biasa buat kita. Nah, waktu kita merespon itu, dan kita jadi gini, kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Melayani itu adalah kesempatan. Itu bukannya ya udah deh mumpung waktunya kosong pelayanan. Enggak, tapi itu kesempatan. Kita masih bisa ikut bergerak dalam pergerakannya Tuhan. Ya. Motivasi itu yang harus kita ajarkan. Dan dari gereja juga jangan eksklusif, maksudnya jangan menutup langsung udah gitu. Jadi sebenarnya analoginya kayak mancing. Ya kan, kita lempar pancingan, siapa yang mau makan, ya itu yang dia lagi seneng deh gue dengan analogi ini. Dia berarti lagi lapar dan memang yang mau berarti kan. Nah itu yang kepancing kita
Jangan lupa di apa namanya? Kebanyakan di Gandul memang banyak sekali tempat pemancingan. Tapi emang gue ya. tuh dulu suka mancing guys, Iya, oke. parah. Ada yang mau ikut ngajak gue mancing nggak ya? Kamu mancing kasihku buat kamu. Karena kan dari awal juga Wah, Tuhan serius juga lagi? bilang kan kita nggak. Menjadi penjala ikan. Kamu hebat banget, baru sadar aku. Oke, thank you. Makanya, Oh. belum belum. kelar sini dok. Oh iya, Aduh. tadi ini sesuatu yang kita dapat juga dari Pastor Benny Patrasari kemarin. Betul. Tentang follow me, Oh, ya iya. kan? Follow me itu berarti dia discover. I will make you. Aku akan membentuk kamu, mendevelop kamu to be fishers of men, menjadi penjala ikan. Deploy. Pengutusan. Gokil banget ya. Tuh, nggak, Wah, tapi kok dari begitu situ ya, banget? itu kita bisa build generation. Shout out to Kak Abeng. Yo. Kak Abeng nonton ya? Sudah selesai. Oke. Udah? Oke. Cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak semua sudah Sudah. menyaksikan episode kita kali ini di When the Music Fades. Nah, seperti biasa. Seperti biasa. Buat kalian Tim yang pijat tuh sering baik-baik. oh bukan, salah. Buat kalian yang memberikan pertanyaan, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan merchandise menarik. Ada tumbler. Jadi kalau bisa lagi mancing kan suka aus di kapal. Gue pengen banget mancing. Coba aja terus ya. Oke, dapat kaos tuh. Aku mau bukanya takut nanti nggak bisa Kemarin melihatnya. baru aku pakai nih. Bahannya enak loh, serius. Guys, ada juga ini tuh, ada tote bag-nya. Jadi Makasih buat ya. kayak buat kalian kita ya. naik-naik kalau di komuter gitu kan kayak buru-buru ngejar kereta nih. Antar Tuhan Yesus kayak gitu. Bahkan gaya kayak Jeremaya nih jadinya. Bapaknya Bapak ya. ya jangan-jangan. Emang bener. Oke. Terima kasih sekali lagi. When the Music Fades, sampai berjumpa di episode Yes. berikutnya. Saya Bedo Kumahua. Dan saya Dinda Syalahita. Signing out. God bless God you. bless you. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.